Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Putri Nurjana dengan NPM 21187203081 Prodi Pendidikan Ekonomi, tugas mata kuliah Pendidikan IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Istilah IPS dikenal pertama kali di Inggris dan Amerika yang dikenal dengan Social Studies. Jadi istilah IPS merupakan terjemahan Social Studies yang artinya kajian sosial dan sehingga dapat diartikan dengan penelaahan atau kajian tentang masyarakat. Dalam mengkaji masyarakat, maka dapat digunakan kajian dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hubungan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial saling berkaitan. Keduanya berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian kebutuhan dasar tersebut dicapai dengan kegiatan dasar manusia. Kegiatan dasar manusia tersebut meliputi produksi, konsumsi, pemeliharaan, perlindungan, transportasi, organisasi, pemerintahan, pendidikan, dan rekreasi. Ilmu sosial adalah ilmu yang bidang kajiannya berupa tingkah laku manusia dalam konteks sosialnya. IPS adalah mata pelajaran atau bidang studi yang merupakan paduan dan integrasi ilmu-ilmu sosial yang dikemas dengan materi yang sederhana, menarik, mudah dimengerti, dan dipelajari untuk tujuan instruksional di sekolah. Ilmu-ilmu sosial terbagi menjadi 8, yaitu geografi, ilmu politik, ekonomi, ilmu sejarah, ilmu hukum, sosiologi, psikologi sosial, dan antropologi. Hubungan IPS dengan ilmu sosial. Yang pertama, hubungan IPS dengan geografi. IPS mengambil materi dari geografi yang terkait dengan bumi, garis, lintang, garis bujur, arah, jarak, lokasi ruang, kondisi ruang dan lingkungan, sumber daya alam, serta interaksi antar bangsa dan manusia dengan lingkungan. Yang kedua, hubungan IPS dengan ekonomi. IPS mengambil materi ekonomi terkait dengan usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dan gejala-gejala serta hubungan yang timbul dari usaha tersebut. Dan yang ketiga, hubungan IPS dengan ilmu politik. IPS mengambil ilmu politik yang membahas usaha manusia mengorganisasikan kekuasaan dalam mengatur manusia serta menyelenggarakan kepentingan rakyat dan bangsa. Yang keempat, hubungan IPS dengan ilmu sejarah. IPS mengambil materi ilmu sejarah yang terkait dengan cara hidup manusia dilihat dari kurun waktu masa lalu. Yang kelima, hubungan IPS dengan antropologi. IPS mengambil materi antropologi yang terkait dengan kajian hasil budidaya manusia dalam menjaga eksistensinya dan usaha untuk meningkatkan kehidupan baik aspek lahiriah maupun batiniah. Yang keenam, hubungan IPS dengan sosiologi. IPS mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara umum dan hubungan antar individu dalam masyarakat tersebut. Yang ketujuh, hubungan IPS dengan psikologi sosial. IPS mengambil materi psikologi sosial terkait dengan mempelajari perilaku individu, kelompok, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pengetahuan, pemikiran, tanggapan, dan spekulasi. Yang terakhir, hubungan IPS dengan ilmu hukum. IPS mengambil materi ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan tingkah laku dalam masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam ilmu-ilmu sosial terurai disiplin ilmu yang meliputi antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, psikologi sosial, dan hukum. Dan di dalamnya terdapat fakta, konsep, generalisasi yang dikembangkan membentuk ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jadi IPS merupakan penjabaran dari ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya terdapat fakta, konsep, dan generalisasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.